Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Liotania. Apa kabarnya nih viewers? Semoga viewers semua selalu berada dalam keadaan yang baik dan bahagia ya. Viewers, bersama dengan aku, sama seperti biasanya aku akan setiap hari ini memberikan informasi yang menarik, unik, dan beragam seputar dunia lifestyle and fashion yang tentunya bisa memberikan inspirasi pada viewers semuanya. Aku yakin setelah viewers menonton episode Daily Lifestyle hari ini, viewers akan semakin semangat karena bulan ini pastinya jiwa semangat muda viewers akan kembali lagi. Yang mana pada hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah viewers, Sumpah Pemuda memiliki beberapa makna penting. Salah satunya yakni menjadi bukti bahwa perbedaan yang dimiliki bisa dipersatukan dan diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Terkait dengan Sumpah Pemuda pada hari ini, aku ada informasi menarik dari salah satu desainer ternama yang mendesain kebaya seunik mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Desainer ini sering merancang dan mendesain kebaya sebagai bukti rasa cintanya kepada tanah air. Anyway viewers, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Setiap tahunnya dimaknai untuk menimbulkan semangat nasionalisme dimanapun kita berada. Meski berasal dari berbagai daerah yang berbeda, namun tetap satu jua. Rasa nasionalisme dan patriotisme itulah yang coba ditumbuhkan oleh desainer Leni Agustin saat mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya dalam ajang Front Row Paris Fashion Show tahun 2022 ini. Kepada tim The Lifestyle and Fashion Channel mengunjungi butiknya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Leni Agustin pun menunjukkan beberapa koleksi yang ia tampilkan pada fashion show di Paris beberapa waktu lalu. Halo viewers, jadi ini adalah koleksi-koleksi aku yang aku bawa di acara Front Row Paris kemarin. Aku jelasin satu-satu ya. Jadi ini namanya kebaya kutu baru. Tapi karena terinspirasi dari Coco Chanel, yaitu dari jaket tweednya yang sangat legendaris itu, jadi aku menggunakan bahan kebaya kali ini, bahannya bahan tweed. Nah, ini bahan tweed kuning yang sangat candy ya katanya. Dan ini ada kantong ya, jadinya keistimewaannya di kebaya kan nggak pernah tuh ada kantong. Tapi karena mengikuti garis desain dari jaket tweednya Chanel, jadinya aku kasih kantong-kantong gitu yang kayak Chanel. Dan ini potongannya kalau sekilas dilihat jadi kayak agak semi blazer ya, seperti jaket Chanel. Dan ini dipadukan dengan masih gaya aku, girly, fun, playful gitu ya, pakai rok. Jadi kalau Chanel kan biasanya pakai span, tapi ini roknya rok setengah lingkar. Dan ini motifnya adalah motif bunga camellia, bunga yang identik dan sangat disukai oleh Coco Chanel sendiri. Ada juga bahan yang dari tidak bahan tweed, jadi ini masih kebaya kutu baru juga, tapi dengan kerah yang seperti kebaya Kartini ya. Dan ini bisa dipadukan juga dengan bawahan tweed, jadi kita balik-balik ya. Nah ini biasanya juga ciri khasnya Chanel tuh biasanya pakai rok atau celana. Nah ini yang lagi hits sekarang yang ditawarkan Chanel ya, dengan jaket tweednya tuh rok-rok mini seperti ini yang sering dipakai sama K-popper. Ada juga warnanya yang soft sesuai dengan warna-warna Chanel juga. Nah ini ada dekorasi yang mewakili bunga-bunga camellia juga di sini. Terus masih ada kantong-kantong seperti jaketnya. Jadi ini spesialnya adalah kalau yang mau pakai kebaya bisa ada kantongnya. Biasanya kebaya kan nggak ada ya. Ada juga yang warnanya hitam putih,
Nah, ini kebaya Kartini ya, dari potongan kebaya Kartini banget. Nah, ini makainya biasanya kalau kebaya Kartini kan pakai bros bersusun 3. Nah, ini bisa pakai bros dari bunga kamelia. Potongannya juga kayak blazer, tapi kalau dilihat di depannya ini sangat kebaya. Jadi kalian bisa pakai ini juga di acara formal selain acara yang tradisional ya, bisa ke kantor-kantor juga buat yang usianya udah di atas 20 tahun. Ini ada juga warna hitam, ini juga kayak jas ya, tapi dengan kerah kebaya Kartini gabungan dengan kutu baru. Nah, ini juga. Nah, untuk fannya kita bisa pakai bunga-bunga. Ini bisa dicabut ya bunga-bunganya karena dari bros bisa dipindah-pindahin, bisa ada kantong juga. Jadi ini bisa dipakai di Indonesia dan di luar negeri juga ya desainnya. Jadi ini kalau tadi kita lihat di gantungan, nah ini kalau dipakai jatuhnya kan seperti ini. Ini kebaya tweednya. Yang kali ini juga ini desainnya pure kutu baru dengan detail pita berbunga-bunga kecil juga. Ini bahan tweed yang cotton, juga bawahnya juga bahan print cotton. Nah, bunga-bunga ini juga bisa dicopot, yang bisa dipindah-pindahin dan ada kantong juga. Nah, persiapan dari membuatkan kebaya-kebaya ini dari desain terus sampai selesai finishing itu sekitar 1 bulan. Dan ini menggunakan teknik-teknik menjahit kebaya dicampur dengan seperti menjahit blazer atau jas. Rupanya Leni Agustin punya alasan sendiri memilih material tweed yang secara kebetulan menjadi signature dari brand rumah mode ternama dunia. Kemarin saya membawa koleksi judulnya Koko Kebaya. Jadi saya terinspirasi dari desain-desain kebaya Indonesia, saya gabungkan dengan desain karya Coco Chanel. Dan Coco Chanel itu terkenal dengan jaket tweednya. Jadi saya menggabungkan desain jaket tweed dengan kebaya. Jadi istimewanya di sini adalah looknya pasti kebaya jadi internasional ya. Cuman saya pakai bahan-bahan tweed juga. Memang looknya seperti tweednya Coco Chanel, tapi siluetnya itu siluet kebaya dan potongannya kebaya dengan model kutu baru, kebaya Kartini dan sebagainya. Nah, istimewanya ini bagi orang Indonesia sendiri, tentu anak-anak sekarang yang terpengaruh dengan K-pop yang sekarang banyak dipakai sama brand-brand luar, salah satunya Coco Chanel yang mengendorse Blackpink dan sebagainya. Nah, itu jaket tweednya kan hits lagi gitu. Nah, saya pengen mereka pas memakai kebaya itu juga nggak merasa ketinggalan gitu, looknya masih kayak Coco Chanel. Dan harapannya di Eropa sendiri kebaya yang mirip Coco Chanel yang mereka tidak asing gitu ya dengan gaya Coco Chanel itu, jadi merasa nggak jauh juga. Dia nggak merasa pakai baju tradisional Indonesia, tapi pas waktu pakai mereka masih merasa itu sesuai gitu dengan mereka. Jadi saya ke Paris kemarin membawa misi Indonesianya adalah siluet busana kebaya, agar kebaya tidak hanya menjadi busana tradisional Indonesia, tapi bisa menjadi salah satu item mode gitu yang wajib dimiliki oleh para fashionista gitu. Dan saya bercita-cita sebenarnya kebaya itu bisa menjadi seperti kemeja atau blus lain yang selama ini bisa terus ada gitu ya di perputaran dunia mode ya, bukan hanya musiman atau apa. Jadi kalaupun trennya berubah, kebaya, siluet kebaya atau bentuk kebaya ini masih terus bisa dibawa ke dalam setiap tren
busana baik nasional maupun secara internasional. Yang di Paris aku pakai bahan-bahan tweed, jadi sesuai dengan bahan dasar yang dipakai oleh Coco Chanel di tweed jaketnya. Saya gabungkan dengan bahan katun print yang motifnya itu juga masih terinspirasi dengan kesukaan Coco Chanel sama bunga camellia. Jadi saya gambar motifnya, motif-motif camellia, detail-detailnya juga pakai mutiara dan camellia. Jadi memang saya terinspirasi sekali dengan Coco Chanel, tapi siluet yang saya desain adalah siluetnya pure siluet kebaya. Selama ini Leni Agustin dikenal sebagai desainer yang memiliki garis desain yang unik juga edgy. Meski begitu, wanita yang membuka butik pertamanya pada tahun 2001 silam ini juga kerap mengangkat kain wastra untuk beberapa koleksinya. Ya, saya selama ini cukup konsisten ya. Jadi di setiap desain saya pasti ada gitu. Apapun koleksinya, apapun inspirasinya, apapun judulnya, pasti ada beberapa siluet yang saya ambil dari siluet kebaya. Nah, di sini juga mulai tahun 2020 saya juga mulai konsentrasi untuk memperbanyak desain kebaya saya, dan bahkan saya pengen mempopulerkan satu istilah baru yaitu kebaya funky atau funky kebaya. Selama ini kan kita mengenal ada kebaya modern ya kan, itu juga suatu hal yang baru ya. Selain ada kebaya Kartini, kebaya encim, kebaya renda atau kebaya panjang, itu kan istilah-istilahnya ya. Yang terbaru yang tercipta di tahun 90-an adalah kebaya modern. Nah, sekarang untuk memfasilitasi anak-anak muda untuk bebas berkreasi dengan kebaya, saya melemparkan istilah baru yaitu kebaya funky. Nah, kebaya funky ini saya udah membuat komunitas juga dari beberapa desainer dan penggemar kebaya untuk mempromosikan pemakaian kebaya ke anak-anak muda gitu ya. Dan insya Allah nanti di acara Spotlight yang akan diadakan di Post Blog. Nah, di acara itu saya pengen menampilkan kebaya funky bersama komunitas funky kebaya. Ya, hampir di setiap show saya mungkin ya saya selalu mengangkat wastra. Jadi wastra dari Sumatera, dari Jawa, bahkan dari Sulawesi dan Kalimantan udah pernah saya pakai. Dan saya juga melakukan banyak pelatihan di setiap daerah-daerah, bekerja sama dengan para perajin wastra untuk mengembangkan motif, warna, dan mungkin tekniknya juga. Jadi di situ setelah bekerja sama, biasanya saya akan mengangkat wastra tersebut dalam koleksi terbaru saya. Biasanya kalau saya pastinya saya pengen tonjolkan bahwa wastra itu tidak kaku gitu, tidak hanya untuk upacara atau menegangkan gitu ya, dan susah dipakai segala macam. Jadi saya selalu pengen menampilkan bahwa wastra itu juga fun, modern, kekinian, dan siapapun bisa pakai dan tanpa aturan-aturan yang banyak. Dan tentunya juga wastra-wastra yang saya pilih pastinya tidak mempunyai makna-makna sakral yang memang tidak boleh dilanggar. Sebagai seorang kreator di bidang fashion, Leni sadar betul kalau dirinya punya tanggung jawab untuk tetap bisa melestarikan warisan budaya Indonesia. Wow, keren banget ya viewers. Aku aja jadi susah nih untuk menentukan mana kebaya favoritku. Anyway viewers, ini adalah salah satu cara gimana kalian bisa tampil modern masa kini, tapi tetap melestarikan budaya leluhur dengan menggunakan kebaya yang bisa di mix and match sekreatif kalian. Nah viewers, setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena Natasha masih memiliki informasi menarik lainnya yang gak kalah keren. Jadi tetap stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.